Yang terhormat, pemerintah Indonesia semuanya, tolong pulangkan saya ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inum di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura hot panas banget nih, lihat. Ya udaranya, cuacanya hari ini itu cerah banget dan sudah panas. Itu dia swimming pool biasa. Oke teman-teman, di video kali ini Nim di Singapura tuh akan share kepada teman-teman bahwa di beberapa hari yang lalu atau yang sering juga seliweran di TikTok, di sosial media kayak gitu, ada salah satu mbak-mbak yang namanya Puspa Indah atau Puspa Dewi gitu, aku lupa ya. Aku kasih lihat aja videonya nanti di sini. Dan yang videonya itu dia itu bekerja di Singapura secara calling visa ataupun non prosedural kayak gitu ya ceritanya. Dan si Mbak Puspa ini itu bekerja mulai datang ke Singapura itu tanggal 7 Januari 2025 kemarin aja itu, dan beberapa hari itu tinggal di rumah majikan, dan majikannya itu adalah seorang India ya. Dia mendapatkan majikan India. Dia mengaku bahwa tanggal 7 Januari terbang ke Singapura dan melakukan medical check up serta PAP, dan akhirnya diambil majikan dan tinggal di rumah majikan yang India itu. Mbaknya ini itu mengaku istirahatnya jam 11 malam kayak gitu, dan setiap hari diomelin sama si majikannya tersebut. Dan mbaknya ini tuh nggak kuat kayak gitu, nggak kuat karena omelan setiap hari, terus capek juga, kerjain ini salah, kerjaan itu salah kayak gitu. Dan akhirnya mbaknya ini tuh membuat video kayak gitu yang meminta bantuan, istilahnya kayak gitu, meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah Sumatera Selatan ya, Bumi Bulah atau kemana ya gitu, lupa aku kayak gitu, untuk meminta bantuan untuk memulangkan beliau karena dinyatakan si mbaknya ini itu didenda 26 juta rupiah meskipun secara calling visa kayak gitu ya. Nggak ngerti berapa potongannya itu si mbaknya itu kayak gitu. Jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran ya teman-teman ya. Dan buat kalian Asal Prabu Muli, Palembang, Sumatera Selatan. Saya kerja di Singapura berangkat dari tanggal 7 dan dari tanggal 7 Januari 2025. Terus sampai ke Singapura saya medical check up dan PAP. Terus tanggal 10 saya diantar agent ke rumah majikan jam 9 pagi. Terus dapat orang India. Proses saya ke Singapura calling pisah, non prosedural. Terus selama 6 hari 5 malam saya dari pertama sudah ngeluh karena istirahat jam 11, jam 12. Terus anaknya nakal. Saya nggak tahan, marah terus majikan saya. Semua salah saya di mata saya, di mata mereka. Saya kerja. Terus saya ngadu sama agen dan keluarga. Agen bilang ganti rugi kalau mau pulang ke Indonesia. Terus saya berunding sama keluarga, mau jual rumah, pinjam sana sini, nggak dapat, nggak laku rumah saya, gubuk saya. Terus dijemputlah agent besoknya ke 6 hari pada saat saya ambil jemuran di luar di rumah majikan India itu. Nama saya Puspa Dewi, asal Prabu Muli. So dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya mbak ya. Yang namanya bekerja ke luar negeri sudah sejak awal dari setiap video saya itu
memberikan masukan agar kuatkan mental, karena kerja di luar negeri itu tidak mudah dan tidak gampang. Mentalnya harus kuat, imannya harus kuat. Itu adalah pondasi yang utama. Kalian pinter, kalian pandai itu tidak mempan tanpa ada pondasi iman dan takwa yang kuat ya teman-teman ya. Karena mental kalian di luar negeri itu dihajar habis-habisan ya. Aku terang-terangan aja, jangan kalian pikir kerja di luar negeri itu enak. Nah, waktu nerima gaji aja tuh enak gitu ya. Terus apalagi ya, kalau kalian itu ngelihat orang itu dari suksesnya saja, bukan dari prosesnya gitu. Prosesnya untuk mencapai kesuksesan itu tidak mudah ya teman-teman ya, tidak mudah. Kalian lihat sendiri kan. Jadi di sini saya disclaimer, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, namun kenyataan itu seperti ini loh ya teman-teman. Kenyataan itu berkata lain. Hidup itu keras di luar negeri, karena orang luar negeri itu prinsipnya tuh time is money ya. Kerja dan kerja, karena mereka itu pikirannya melek mata aja tuh sudah butuh duit gitu loh. Mereka juga harus mikirin makanan tiap hari di rumah, bayar pembantunya, bayar rumahnya, bayar cicilannya, bla 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 segala macam kayak gitu-gitu loh teman-teman ya. Jadi nggak semudah kita membalikan telapak tangan gitu. Lihat tetangganya atau orang kampung di sekitarnya itu sukses, wah dia itu loh kerja di Singapura, rumahnya bagus, tanahnya luas, semuanya serba enak kayak gitu-gitu. Tapi kalian tahu dong, kalian harus lihat proses perjuangannya dari masuk PT, bertahun-tahun adaptasi dengan majikan. Sama aja sih semuanya, mayoritas itu sama. Kalau untuk yang awal-awal ya mbak ya, aku kasih tahu ya, untuk khususnya untuk yang masih non kayak gitu ya, untuk yang masih non kayak gitu, kalian tuh harus mentalnya harus mental baja. Karena yang untuk non itu kalau dapat majikan yang baik ya syukur alhamdulillah. Namun mayoritas untuk yang masih awal-awal, meskipun yang X ataupun non, itu pasti ada aja cobanya. Sebaik-baiknya majikan pasti deh kita nggak bakalan merasa fully nyaman, fully comfortable kayak gitu, nggak bakalan. Itu pasti ada nggak enaknya, pasti ada nanti waktunya ngomel, waktunya majikan juga stres, terus akhirnya dibawa ke rumah ngomelin kamu buat pelampiasan kayak gitu-gitu loh teman-teman ya. Jadi tolong buat teman-teman yang masih ada di PT ataupun di Indonesia, kalau kalian ingin berniat bekerja ke luar negeri, kalian jangan mikirin gajinya gede dulu. Pikirin untuk yang utama, saya akan mendapatkan majikan yang gimana gitu ya. Majikanku nanti kayak gini nggak ya, nanti cerewet nggak ya, adaptasi itu loh yang diutamakan. Itu harus adaptasi. Saya sarankan buat teman-teman itu untuk adaptasi itu paling tidak minimal itu selama 2 tahun. Pokoknya kalau nanti ya teman-teman kalian finish kontrak 2 tahun pertama, untuk kedepannya kalian akan jalan kalian tuh terbuka lebar, peluang kalian untuk sukses itu banyak. Pokoknya kalau kalian finish kontrak 2 tahun pertama ini 90% kalian pasti akan sukses ke depannya, dan kalian nanti pasti akan tinggal lama di Singapura kayak gitu. Pasti deh, entah itu alasannya karena butuh duit kah atau apa yang lainnya, pasti gitu teman-teman. Yang penting yang utama itu kalian di 2 tahun yang pertama ya teman-teman. Ingat ya, 2 tahun pertama kalian harus siapkan mental aja dulu. Nggak usah mikirin yang hari libur terus gaji gede. Kalian pikirin adaptasi aja dulu, mental kalian aja tuh dulu pikirin gitu ya teman-teman. Itu sih saran dari saya. Dan jangan tergiur dengan foto atau video di sosial media yang wow jadi TKW itu enak bla 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 bla, jalan-jalan bla 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 kayak gitu-gitu. Jangan tergiur kayak gitu ya teman-teman ya. Itu semuanya hanya bajunya doang ya ibaratnya tuh, tapi dalemannya itu semuanya sama. Mayoritas teman-teman aku kasih tahu ya, semuanya sama, pasti up and down kayak gitu. Kalau luarnya ya pasti dong covernya bagus,
gitu, buat menarik perhatian bahwa nggak diliatin tuh bahwa dia itu jungkir balik sebenarnya kayak gitu, nggak mau diliatin yang seperti itu gitu loh. Jadi semoga video dari Nemin itu bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya untuk yang masih baru-baru itu tolong dipikirkan benar-benar ya. Semoga semuanya kalian itu sukses, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.